Berkata dia Hasan di dalam satu buah hadis. Ya, dia di saat pada saat seketika berwasiat akan saat itu oleh Salman. Apa katanya? Ittaqillaha hinda hammika iza hamamta. Takutlah engkau akan Allah seketika berhimah engkau apabila engkau berhimah. Ketika berkeinginan, bercita-cita, takutlah akan Allah. Aduh. Kalau kita akan melaksanakan cita-cita itu, caliak dulu. Karena wago, itu mana karena Allah laksanakan. Kalau tidak karena Allah, jangan. Itu mana takutlah Allah. Asa. Payak beraja. Ya. Awak sekolah agama. Sekolah agama, sekolah mengkaji agama. Tapi tujuan awak indak kerana Allah dah. Tujuan awak nak jadi ko nanti, nak jadi tu nanti, nak jadi ko nanti. Maka ndak pahala. Beraja mana beraja agama ndak pahala. Kalau niatnya salah. Batok kerana Allah. Untuk beribadat. Bangko dituntut ilmu agama untuk diamalkan karena Allah. Tapi untuk itu tak perlu kan? Itu perlu ni. Berkata Muhammad bin Ali, apa kata beliau? Bahawa orang mukmin tertahan dia, lambat-lambat dia, tertahan dia seketika himahnya. Katikolah tiba cita-cita, tak langsung dilaksanakannya. Berantinya dulu. Melambik-lambiknya, pikirnya dulu. Kalau lain kerana Allahnya, baru dilaksanakannya. Kalau tidak, tiadalah dia orang mukmin seperti tukang cari kayu api di malam hari. Kalau mencari kayu api malam, dah pek sekali. Tak fikir. Maka ianya ini fikir yang pertama. Pada ini murakabah. Di maka bisa terjadi murakabah. Allah mengintip awak mengintip Allah. Fikirkan setiap kerajunan dikerjakan. Caliak dulu. Ana mandorong awak. Tak selok sudah. Dan tidak lepas dari ini kecuali ilmu yang kokoh, ma'rifat yang hakikat. Dengan apa ilmu? Dengan rahsia amal. Tahu rahsia amal? Rahsia amal kau. Maka diamalkan ikwa agunonyo kau. Dan bahaya nafsu, tahu lo? Tipu daya setan, tahu lo? Ana mandorong wak ko kini wah. Dayo setan ko na mandorong awak, atau perdayaan nafsu ko na mandorong awak, atau karena Allah ko na mandorong awak, wapik biasa. Jadi kalau jalan tu ada nawar ya. Ha? Faman lam ya'rif nafsahu, maka orang yang tak tahu dia akan dirinya. Tak tahu pula dia akan Tuhannya. Tak tahu pula dia akan musuhnya, iaitu iblis. Dan tak tahu pula dia akan barang yang menyesuaikan hawa nafsunya. Sesuai nafsu kan tak tahu. Dan tidak membedakan orang antaranya nafsu, hawa nafsu, dan antara barang yang mengasiakan dia barang Allah. Dan meredai Allah akan barang para niatnya dan himahnya, dan pikirannya, dan diamnya, dan geraknya. Tak tahu maka tidak selamat orang pada ini murakabah. Tak bisa murakabah. Mengintip Tuhan, mengintip awak mengintip tu Tuhan. Tetapi kebanyakan mereka melaksanakan mereka akan jahil pada barang yang membenci akan barang tu Allah Ta'ala. Nan malih Tuhan Allah jahil, itu ni kerajaannya. Kan banci Tuhan Allah jahil.
Jahil wak terhadap diri, jahil wak terhadap Tuhan, jahil pula terhadap musuh awak. Tu tidak boleh jahil tu dah. Awak dituntut oleh Tuhan untuk mengetahui itu. Mengetahui diri, mengetahui Tuhan, mengetahui dayo, tipu dayo saya. Wahum yahsabuna, mereka mengira mereka sudah berbuat baik, mereka nisbah kerja. Sangkuatinya kerajaan itu baik. Sementara tidak bah, ditolong orang mengko. Asangkonya menolong orang tu lah elok. Patutnya tidak. Kalau tidak, kan Allah tidak elok. Wala tazunnanna, janganlah engkau kira bahwa sungguh orang jahil. Dengan apa dia jahil? Dengan barang yang menguasakan Allah di atas belajar pada barang itu uzur. Jat, kau uzur gue. Uzur jahil. Hai atas, jauh. Tuhan menguasakan awak untuk beraja. Indak beraja awak, tetap jawab di jahil awak. Wa anggap jahil itu uzur, jauh itu. Paham? Janganlah engkau sangka bahwa orang jahil dengan barang yang mengkadarkan menguasakan Allah di atas belajar pada barang, hal kadang engkau menjadi bahwa seorang jahil menjadi uzur. Jauh itu. Tetapi menuntut ilmu itu fardu di atas tiap-tiap orang muslim. Ada. Kalau jahil kau tidak dihukum. Aja doa ya. Sementara wak disuruh oleh Tuhan beraja. Hah? Iya, enggak tahu dihukum, enggak tahu. Enggak tahu nyo bersama ibadat ko kan Allah enggak nyo. Enggak tahu nyo ana musuhnya. Kan enggak tahu musuh awak tahu kawan kok. Sedangkan Tuhan menyuruh awak belajar. Pelajari siagun musuh awak. Bagus tipu daya setan. Disuruh belajar. Awak anggap diri awak jahil tentang itu. Anda bisa tu diri asal. Ya nak? Dia rasa tak tahu dah tu. Anda tahu. Dan karena ini adalah 2 rakaat dari orang yang alim lebih afdal dari 1000 rakaat dari orang yang tidak alim. Di orang nilai tahu 2 rakaat sembahyangnya itu lebih dari seperti tadi. Orang tak tahu. Oh, tidak buya-buya. Taunya di dirinya, taunya Tuhannya, ya taunya tipu daya setan, taunya nak merusak amal. Ya dah. Sebab karena orang alim itu tahu dia akan penyakit diri. Aku penyakit dalam jiwa awak, tahunya. Dangki segala macam. Dan tahu dia tipu daya setan. Tahunya. Kau setan menggoda aku, tahu ya. Dan tempat-tempat terpedaya, kalau terpedaya awak. Di maka takut orang akan demikian. Orang lip. Dan orang jahil tidak tahu dia akan demikian. Bagaimanakah akan memelihara diri dia dari demikian? Banyak akan memelihara sesuatu tidak tahu. Kini ular contohnya. Tak tahu ular ko babiso. Tidak. Tu kaca-kaca. Cetok enggak, Wak? Wak tak tahu babiso. Di makas fala yazal, maka senantiasalah orang jahil itu dalam kepayahan. Dan setan dari orang jahil itu dalam gembira dan senang. Senang gembira setan orang jahil. Maka berlindunglah kita dengan Allah dari jahil dan lalai. Maka jahil dan lalai pangkal setiap kecelakaan. Seluruh celaka jahil. Dan sandi setiap kerugian. Di sandi kerugian adalah jahil. Maka hukum Allah Ta'ala, maka menetapkan Allah Ta'ala di atas tiap-tiap budak
bahwa mengintip dia akan dirinya seketika bercita-citanya budak dengan memperbuat. Asan citua ka memperbuat, intip dulu. Periksa diri dulu. Karena Allah kau tidak. Dan usahanya dengan anggota. Nan dikarjokan oleh anggota, pikir dulu. Lereda Allah pun tidak. Jadi maka tertahan dia dari himah. Lah tiba himahnya tertahan, tidak langsung dikarjokannya doh. Dan tertahan dari usaha. Tidak langsung dia berusaha doh pikir. Sehingga mana dia berpikir, sehingga terbuka baginya orang dengan nur ilmu. Apa yang terbuka? Bahwa sungguh demikian usaha dan perbuatan itu karena Allah Ta'ala. Kalau terbuka, fayumdihi, maka melangsungkan dia akan dia perbuatan. Atau hianya perbuatan itu karena hawa nafsu. Nafsu namanya ruah. Maka memelihara dia akan perbuatan. Tak jadi karyanya. Paham? Dan menghardik dia akan hati dari berfikir padanya demikian. Kalau ada tak fikir dihardiaknya. Mangai kau dipikir. Hendak. Dan dari himah. Ya. Dengan dia perbuatan. Mangai kau din cita-cituan. Maka sungguh langkah pertama pada batin, apabila tidak tertolak langkah pertama tadi, kan kata itu kita berdua, itu mewariskan akan ingin. Tiba ingin. Kalau kata berdua itu tidak ditolak, tiba ingin. Karena berdua. Dan ingin mewariskan akan cita-cita. Lah tiba ingin baru cita-cita. Dan cita-cita mewariskan akan jazam kasat. Tibalah kasat dan sempurna. Dan kasat sengaja mewariskan akan perbuatan. Baru timbul perbuatan. Dan perbuatan harus mewariskan akan celaka dan akan kutua. Kalau kerajogan, awak celaka, awak kena kutua. Itu mengko perlu membedakan. Bis.